Tahukah kamu bahwa manusia menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit ketika tidur? Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Di video pembelajaran kali ini Bu Guru Dacil akan menjelaskan masih di kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan, yaitu materi tentang pernapasan pada manusia. Nah, anak Dacil, tonton terus videonya sampai selesai ya, supaya kalian lebih paham lagi tentang sistem pernafasan pada manusia. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk selalu mendukung channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila dengan memberikan like pada video ini, kemudian share video ini, dan juga subscribe channel ini ya. Terima kasih semua. Kelas 5 tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Semua makhluk hidup bernapas. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen. Anak Dacil, di pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang alat dan sistem pernapasan pada manusia. Anak Dacil, kali ini Bu Guru Dacil memiliki teks bacaan untuk kalian. Yuk sama-sama kita baca dan kita pahami apa yang ada di dalam teks bacaan ini ya. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. 1. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. 2. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. 3. Laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. 4. Trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. 5. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. 6. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. 7. Alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, sekarang kita perhatikan gambar sistem pernapasan pada manusia. Pada nomor A merupakan hidung, B. faring, C. laring, D. trakea, E. bronkus, F. paru-paru, G. diafragma. Dan kita lihat gambar paru-paru. Di situ sudah ada keterangan gambar A. paru-paru kanan, B. bronkus kiri, C. otot-otot di dinding bronkus, D. ruang udara di dalam bronkus, E. bagian dalam bronkus, F. alveoli, G. ruang udara di alveoli, H. pembuluh darah, I. bronkiola. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru.
Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Dari bacaan yang sudah kita baca sama-sama, Bu Guru Dacil akan mengajukan pertanyaan. Apa saja yang termasuk organ pernapasan manusia? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangannya. Saya, Bu Guru, saya bisa menjawabnya. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Bagaimana, Bu Guru, jawaban saya? Betul atau tidak? Bagus sekali, jawabanmu betul. Anak Dacil, coba yang termasuk kata tanya dari pertanyaan yang Bu Guru Dacil ajukan tadi, yang mana? Ayo. Sekarang kalian perhatikan ya penjelasan dari Bu Guru Dacil. Dari pertanyaan yang tadi Bu Guru Dacil ajukan, yaitu apa saja yang termasuk organ pernapasan pada manusia? Di sana terdapat kata apa. Kata apa merupakan kata tanya yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Nah, siapa yang tahu apa fungsi dari kata tanya dan kalimat tanya dalam sebuah pertanyaan? Saya akan mencoba menjawabnya, Bu Guru. Fungsi kata tanya yaitu untuk menanyakan dan meminta jawaban kepada seseorang. Bagus, Ralin. Kamu sudah berani menjawabnya. Tapi Bu Guru Dacil akan melengkapi jawabanmu ya. Perhatikan penjelasan dari Bu Guru Dacil. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Namun terkadang kalimat tanya juga tidak mengharuskan sebuah jawaban karena hanya bersifat memastikan sesuatu hal. Kata apa merupakan salah satu kata tanya. Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa saja organ pernapasan pada manusia? Maka jawabannya yaitu organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Selain kata apa, kata tanya juga memiliki macam lainnya seperti kata siapa. Siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Misalnya, siapa siswa yang menjadi juara 1 di kelas? Maka jawabannya yaitu siswa yang menjadi juara kelas adalah Andi. Jawabannya berupa nama orang atau pelaku yang ada dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu kata kapan. Kapan merupakan suatu kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Maka jawaban dari pertanyaan ini bisa berupa jam, hari, tanggal, dan keterangan waktu lainnya. Untuk selanjutnya, kata di, ke, dari mana adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau tengah disambangi.
Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Misalnya, di mana kamu bersekolah? Maka jawabannya saya bersekolah di SDN Curug 1. Untuk selanjutnya yaitu kata mengapa. Kata mengapa adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Umumnya jawabannya diawali dengan konjungsi karena atau sebab. Sebagai contoh, mengapa kamu tidak ikut acara ulang tahun kemarin? Maka jawabannya, saya tidak ikut acara ulang tahun karena saya sakit. Selanjutnya yaitu bagaimana. Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Sebagai contoh, bagaimana proses terjadinya kupu-kupu? Maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah menjelaskan proses terjadinya kupu-kupu. Kemudian kata tanya selanjutnya yang akan kita bahas yaitu berapa. Jenis kata tanya yang terakhir ini mempunyai fungsi sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah banyak, jumlah, atau satuan yang hendak ditanyakan. Contoh, berapa tinggi badanmu saat ini? Maka jawabannya, saat ini tinggi badanku sekitar 130 cm. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan beberapa kata tanya seperti apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Bu Guru Dacil harapkan kalian mampu membuat pertanyaan dan jawaban dari kata-kata tanya tersebut. Sebagai contoh, kalian buat pertanyaan dari kata tanya apa. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Maka jawabannya, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kalian silahkan buat masing-masing 6 pertanyaan dari setiap kata tanya. Dari kata tanya apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Buat pertanyaan berdasarkan dari teks yang sudah kalian baca, dan buat juga jawabannya. Nah, apa yang kalian lihat pada gambar? Betul, itu merupakan gambar seseorang sedang berlari. Apakah kalian tahu, ketika seseorang melakukan aktivitas berat, misalnya balapan lari, maka seseorang itu membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu, kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah ketika melakukan aktivitas yang berat. Begitupun sebaliknya, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas, kita menghisap dan mengembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Nah, anak Dacil, lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat kita menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor dan ada lagu bertangga nada diatonis minor. Nah, apa yang dimaksud tangga nada diatonis mayor? Ayo kita baca bacaan berikut. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada 1-1,5, 1-1-1,5. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Maka ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah 1. Bersifat yang gembira, 2. Bersemangat, 3. Biasanya diawali dan diakhiri nada do.
Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Beberapa hari lagi Indonesia akan merayakan kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, biasanya pada saat upacara peringatan kemerdekaan Indonesia dinyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, kalian tahu kan lagu Hari Merdeka? Lagu Hari Merdeka merupakan lagu ciptaan dari H. Mutahar. Lagu Hari Merdeka merupakan salah satu contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Nah, kalian sudah hafal kan lagu Hari Merdeka? Kalian bisa mencatat teks lagu Hari Merdeka di bawah ini. Kemudian, kalian hafalkan dan nyanyikan bersama kedua orang tua atau saudara kalian di rumah ya. Wah, hebat ya anak Dacil, tidak terasa. Di video pembelajaran kali ini, kalian semua sudah mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia, termasuk di dalamnya organ-organ pernapasan pada manusia. Oh iya anak Dacil, jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas evaluasinya. Kalian harus bisa membuat kalimatannya dari beberapa kata tanya. Dan juga kalian harus mampu untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan semangat dan juga dengan penuh penghayatan. Kemudian sekarang kalian juga sudah bisa membuat kalimatannya dari beberapa kata tanya seperti kata tanya apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan sekarang kalian juga sudah tahu apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor. Kemudian kalian juga sekarang sudah mampu menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan penuh semangat dan penghayatan. Terima kasih anak Dacil sudah belajar bersama dengan Bu Guru Dacil melalui video pembelajaran di YouTube channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Selalu dukung channel ini ya dengan memberikan like dan juga share video ini, kemudian subscribe channel ini ya. Kemudian jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.